kali ini kita akan mengatur ya cara pengiriman pesanan dari pelanggan ya. Anda bisa klik di bagian store, kemudian pilih shipping module list untuk melihat modul-modul pengiriman. Jadi ada banyak modul ya. Namun sayangnya modul-modul pengiriman ini ya tidak ada yang cocok 100% dengan kondisi di Indonesia ya. Yang mungkin bisa cocok hanya ini ya. Flex configuration method dan ini standar shipping module ya. Nah, untuk menggunakan standar shipping module, maka kita harus ya, mengatur lagi di bagian ini, shipper. Ya. Nih. Sorry, maksud saya shipping ya. Ya, jadi ini adalah perusahaan pengirimannya, shipper, ada DHL, UPS, ya, kemudian ini shipping rate-nya. Ya. Harga mengenai rentang pengirimannya. Nah, kita coba mau modifikasi, misalnya di shippernya kita tambahi ya, perusahaannya adalah misalkan Tiki ya. Kemudian ini listnya satu saja, save. Oke. Nah, ini mungkin dihapus saja, tidak apa-apa. Coba di remove. Oke. Oke. Ini harus shipping rate-nya harus dihapus dulu ya. Oke, ini di remove saja semuanya. Ini juga. Oke, diklik di shipper. Nah, baru ini bisa dihapus. Oke, ini. Oke. Dan ternyata tidak bisa ya dirubah. Ini ada masalah di filenya. Jadi biarkan saja seperti ini. Kita klik di shipping rate. Ya, kita buat saja shipping rate yang baru. Nah, untuk ya patokan dari shipping rate di Virtumat ini ya patokannya bukan kota tapi kode pos atau zip code ya. Karena itu misalkan kali ini saya pilih Bekasi, kemudian list ordernya 1, shippernya pilih ini, kemudian country-nya Indonesia. Nah, chip range-nya kita bisa menggunakan ya. Jadi untuk Bekasi ini range kode posnya dari nomor berapa hingga berapa. Kita bisa menggunakan ya website kodepos.posindonesia.co.id. Pilih pencarian, pilih kota ya. Nah, misalnya saya ingin mengetahui range ya kode pos Bekasi itu, tulis saja lokasinya Bekasi, kemudian kotanya juga cari Bekasi. Ya, cari Bekasi. Nah, ini. Kemudian klik cari. Ini jenisnya semua cocok. Klik sebagian, tidak apa-apa. Nah, total ada 602 record ya. Oke. Jadi saya copy ya. Ini awal nomor kodenya. Kemudian nanti untuk terakhirnya klik saja terakhir. Ya. Sampai nomor ini. Oke. Jadi nanti kalau ada pelanggan memasukkan kode pos dengan nomor antara nomor ini hingga nomor ini, maka dianggapnya sebagai pengiriman ke Bekasi ya. Nah, di sini di loss weight-nya kita tulis saja misalkan 0,1 kilogram. Nah, kemudian ini dikosongkan saja. Fee-nya berapa ya. Misalkan biayanya berapa? Misalnya ke Bekasi 7.500.
Apakah dikenai ongkos untuk pengemasannya? Misalkan tidak, dikosongkan saja. Currency-nya pilih rupiah. Ini apakah dikenakan pajak? Jika tidak, pilih ini non, ya. Oke, saya save. Oh, ini harus diisi ya, total ininya. Misalkan sampai berapa ya? 10 lah. Oke, save. Ini ciphernya, sorry. Oke, ya. Nah, perlu Anda ketahui ya. Jadi harga yang kita masukkan di kotak P ini merupakan harga untuk maksimal ini ya, 10 kg. Jadi antara 0,1 hingga 10 kg, maka total biayanya seperti ini. Jadi bukan per kilogram. Ya, jadi mungkin ini saya tulis saja 1 kilogram. Jadi nanti kalau misalnya 2 kilogram, Anda harus buat rate lagi, ya, shipping rate lagi. Oke, untuk kali ini 10 dulu nggak apa-apa lah, ya. Ini hanya untuk contoh saja. Makanya salah satu kekurangan dari Virtumat ini ya di sini, di modul pengirimannya. Tapi kita coba dulu, ya, kita buat lagi shipping rate-nya. Misalkan untuk kali ini ya kita akan membuat range untuk Bogor. Jadi lokasinya Bogor, cari di kotanya juga Bogor. Nah, jadi mulai dari ini untuk Bogor, ya. Oke. Disordernya 2, shippernya ini, Indonesia, ini, kemudian nanti terakhirnya klik di ini. Nah, ini ya. Oke, kita paste lagi. Ini samakan saja seperti tadi. 0 saja lah, mulai dari 0 sampai 10 ya. Kemudian P-nya untuk Bogor misalkan 9.000. Oke. Your package P-nya 0. Oke, save. Oke, currency-nya sorry, rupiah ya. Ternyata ini masih ada error juga ya. Oke, jadi ininya tidak boleh 0 ya, minimal 0,1 ya. Oke, kita coba save. Oke, nah sekarang kita coba untuk Jakarta. Tuliskan Jakarta, di kotanya juga sama Jakarta. Cari, nah ini kita copy ini, shipping rate-nya kita buat baru. Nah, seperti ini ya. Ini di klik yang terakhir. Oke. Ini ya. Nah, ini sama tadi. P-nya misalkan untuk Jakarta 5.000. Ya, karena dikirimnya dari tempat saya, misalkan. Oke, currency-nya harus Indonesia, kita save. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menentukan shipping rate kota-kota lainnya. Ya, misalnya saya akan buat Jabodetabek saja dulu. Nah, inilah ya daftar shipping rate yang sudah saya buat. Jadi untuk Jabodetabek saja dulu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mengedit modul ya, shipping untuk ini, Flex Configure Ship Method. Jadi
shipping modul ini berdasarkan total jumlah pembelanjaan kita. Kalau seandainya ya, total pembelanjaan kita kurang dari 100.000, maka akan dikenai ya cas pengirimannya, misalkan flat berapa? Misalnya 10.000 ya. Kemudian jika lebih dari 100.000, maka berapa persen dari total pembelanjaannya. Oke, nah untuk fixed handling charge ini bisa di nolkan saja ya, biarkan seperti itu. Kita klik save. Nah, sekarang saya akan klik di bagian admin configuration ya. Kita klik di bagian shipping ya, pastikan pada pilihan flex shipping dan standard shipping di checklist, sedangkan untuk yang lainnya tidak perlu di checklist. Ini agar ya modul shipping yang tadi kita atur muncul ketika nanti pelanggan melakukan proses checkout ya. Jadi itulah bagaimana cara melakukan pengaturan modul shipping. Oke.